Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hermawan, NIM I1E018036. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayat, NIM I1E017057. Perkenalkan, nama saya Utuh Putranto, NIM E1E018047. Perkenalkan, nama saya Gifernur Salam, NIM I1E018016. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permainan olahraga tradisional bentengan. Permainan bentengan merupakan permainan tradisional dari Indonesia yang dulu sangat diminati oleh anak-anak untuk bermain pada waktu senggang dan untuk menghilangkan rasa penat. Permainan ini dikenal dengan istilah rerebonan di daerah Jawa Barat dan memiliki istilah yang berbeda di daerah yang berbeda seperti bris-brisan, omer, pal-palan, maupun cek-cekan. Permainan bentengan tersendiri berasal dari kata benteng yang berarti pertahanan. Permainan bentengan ini memiliki relevansi dengan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, yang mana masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari jajahan Belanda dengan bentengnya masing-masing. Dan benteng memiliki analogi tersendiri, yaitu kehidupan baru, yaitu kehidupan anak-anak, sehingga permainan bentengan ini muncul dari situ. Untuk sarana dan prasarana permainan olahraga tradisional bentengan, yang pertama ada kapur sebagai garis pembatas lapangan. Yang kedua ada kaos tim untuk membedakan tim satu dengan tim yang lainnya. Yang ketiga fluid untuk memulai dan menghentikan pertandingan. Yang keempat ada stopwatch atau jam untuk menghitung waktu dalam permainan. Yang kelima ada papan skor untuk mencatat perolehan skor yang diraih oleh masing-masing tim. Yang keenam ada tongkat dan bendera sebagai tanda base atau benteng suatu tim. Yang terakhir arena pertandingan menggunakan lapangan kumpul berbentuk segi 6 dengan panjang sisi 7 meter. Cara bermain dalam permainan bentengan. Langsung saja ya. Yang pertama adalah pemain terdiri dari 3 tim. Tim A, tim B, dan tim C. Masing-masing tim terdiri dari 6 pemain. Nah, jadi pemain di sini di dalam lapangan pertandingan disediakan benteng. Di situ ditempati 6 pemain dari tim masing-masing. Kemudian tim cadangan atau pemain cadangan berada di belakang base atau benteng yang berada di luar lapangan. Nah, kemudian jika pemain sudah siap berada di benteng masing-masing, maka dari kapten masing-masing berkumpul menjadi satu dan dipimpin oleh wasit untuk melakukan switch atau home pipa untuk siapa yang akan mulai untuk keluar melakukan permainan. Ya, sebut saja semisal yang harus keluar dari pemain atau benteng tersendiri itu adalah tim A ya. Tim A diperkenankan untuk keluar terlebih dahulu dari base. Tim A sudah keluar, maka diikuti oleh tim B dan tim C. Nah, dalam permainan bentengan itu adalah saling mengejar. Jadi tim A berhak untuk mengejar tim B dan dapat juga mengejar tim C. Nah, dan juga tim B pun berhak untuk mengejar tim A dan tim B pun berhak untuk mengejar tim C. Begitupun sama untuk tim C dapat mengejar untuk tim A maupun tim B. Nah, apabila pemain tim A, tim B, tim C dapat mengalahkan atau melumpuhkan lawannya ketika pemain yang dikenai itu lebih lama terlebih dahulu untuk keluar dari benteng. Contoh ya, tim A terlebih dahulu keluar dari benteng, kemudian diikuti tim B keluar dari benteng. Dari tim B
melakukan pengejaran kepada tim A dan dapat dikenai. Maka dari itu, pemain dari tim A itu menjadi tahanan dari tim B. Karena tim A lebih dahulu keluar dari tim atau dari benteng, kemudian baru tim B. Maka dari itu, tim B berhak untuk mengenai tim A dan menjadi tahanannya tim B. Begitu sama tim C juga. Seperti itu. Nah, permainan ini dimenangkan apabila dari tim dapat menjebol atau membobolkan daerah tim lawan dan mencabut bendera dari benteng lawan. Jadi semisal tim A sudah diambil atau dikenai oleh tim B dan dapat dikenai oleh tim C menjadi tahanan tim B. Nah, kemudian di sini tim C dapat berlari ke sini dan dapat mengambil tim atau mendapat membobol dengan mengambil bendera dari tim A. Maka tim A berhak mendapatkan poin 1. Permainan terus-menerus bentuk dalam waktu permainan adalah 15 menit. Apabila dalam permainan itu dalam 15 menit masih belum ada yang mendapatkan skor dari masing-masing tim, maka permainan dihitung dari berapa banyak pemain masing-masing tim mendapatkan pemain tahanan. Dan apabila masing-masing tim tidak mendapati pemain yang menahan atau mempunyai tahanan, maka permainan diulang kembali dengan waktu 5 menit. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah apabila pemain yang berlari dan dikejar. Nah, kemudian pemain itu keluar dari lapangan pertandingan atau keluar dari garis lapangan, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Di sini ada wasit. Jadi pertandingan ada wasit, kemudian apabila wasit meniup peluit dan menandakan bahwa itu pemain keluar dari garis pertandingan, maka pemain itu akan diskors untuk tidak bermain. Nah, jadi maka tim itu berkurang. Jadi semisal tim A keluar dari lapangan, kemudian dikeluarkan dari tim karena oleh skors oleh wasit, jadi pemain tersebut yang ada di dalam permainan tinggal 5 pemain. Bila ada pemain bentengan atau tahanan di sini ya, tim A, misal tim A sudah keluar dan dikenai oleh tim B, maka tim A menjadi tahanan tim B ya di sini. Nah, tahanan ini dapat diselamatkan apabila tim A dapat mengejar dan dapat mengenai tangan atau badan dari tahanan tersebut. Dan tahanan tersebut itu berada di benteng tim B atau daerah tim B. Nah, apabila tim A berlari dan mengenai tim tahanan dari tim A, maka pemain tahanan tim A dapat kembali ke base sendiri atau base tim sendiri dan dapat permainan kembali atau tidak menjadi tahanan kembali karena sudah dapat diloloskan oleh tim sendiri dengan mengenai dari tim sendiri tadi. Saya akan menjelaskan pedoman penskoran olahraga tradisional bentengan. Yang pertama, setiap tim dapat mencetak poin dengan cara menjebol atau menduduki benteng lawan dan mencabut bendera sebagai simbol bahwa tim tersebut telah ditaklukkan. Yang kedua, setiap tim hanya dapat menyerang dengan 3 pemain. Apabila terdapat 4 atau lebih, maka pemain yang keluar terlebih dahulu dari base akan dijadikan tahanan. Yang ketiga, apabila terdapat tim yang dapat menjebol benteng lawan, maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin. Tim yang dijebol oleh lawan akan mendapatkan 1 poin, dan tim yang tidak menjebol atau dijebol bentengnya akan mendapatkan 2 poin. Kemudian permainan diulang dari awal dengan tim yang dijebol akan keluar terlebih dahulu dari base-nya. Yang keempat, permainan dilakukan di dalam lapangan. Apabila terdapat pemain yang keluar dari area lapangan, maka pemain tersebut akan dijadikan tahanan. Yang kelima, apabila ada tim yang tidak keluar dari base, maka akan dihitung oleh wasit selama 5 detik. Apabila selama 5 detik tim tersebut tidak ada yang berani keluar dari base, maka tim tersebut akan dikurangi
1 poin. Sekian video mengenai permainan olahraga tradisional bentengan dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.